Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiri Fanda Ikwan, nomor BP 1801071014. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya di Badan Pusat Statistik Kota Padang. Sebelumnya yang terhormat Ibu Eka Rosalina dan Ibu Zahara, dan yang saya hormati Ibu Wiwi Andriani selaku pembimbing. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diharapkan dapat membantu mahasiswa memperoleh pengetahuan yang lebih luas serta dapat memberikan pengalaman kerja yang sesungguhnya. Sehingga setelah melaksanakan PKL, mahasiswa sudah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bagaimana dunia kerja tersebut. Pada setiap tahunnya, Politeknik Negeri Padang selalu mengadakan kegiatan PKL. Kegiatan PKL ini merupakan suatu kegiatan mahasiswa yang ditempatkan pada suatu perusahaan yang berkaitan dengan bidang ilmu akuntansi dalam waktu tertentu selama 3 bulan. Untuk bekerja manfaat, saya memilih untuk melakukan praktik kerja lapangan pada kantor Pusat Statistik Kota Padang yang beralamatkan di Jalan Raya B14 Kelurahan Sungai Sapi, Kecamatan Kuranci, Padang. Saya memilih Badan Pusat Statistik ini sebagai tempat PKL karena berkaitan dengan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang dan mata kuliah yang pernah dipelajari oleh saya dan lebih menambah pemahaman tentang statistik tersebut. Adapun tujuan praktek kerja lapangan ini, yang pertama yaitu tujuan umum. Adapun tujuan umum dari praktek kerja lapangan yaitu untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi mahasiswa. Yang kedua, memberikan atau menambah pengalaman dalam memahami dunia kerja bagi mahasiswa yang akan dihadapi setelah masa perkuliahan. Dan belajar sikap, disiplin, dan tanggung jawab. Manfaat dari perguruan tinggi. Manfaat yang diperoleh perguruan tinggi adalah terciptanya hubungan yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi. Dengan pelaksanaan praktik kerja lapangan ini, perguruan tinggi mampu meningkatkan hubungan kemitraan dengan perusahaan atau instansi yang terkait. Sistematika penulisan. Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terstruktur, maka diperlukan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan yang penulis rangkum dalam laporan praktik kerja lapangan ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 profil entitas, bab 3 pelaksanaan kegiatan PKL, bab 4 pembelajaran yang diperoleh selama PKL, dan bab 5 penutup. Selanjutnya bab 2 yaitu profil entitas. Sejarah Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan singkatan dari Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik. Sebagai pengganti kedua undang-undang tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Berdasarkan undang-undang ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Itu visi misi Badan Pusat Statistik. Visi dari Badan Pusat Statistik yaitu penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Sedangkan misi dari Badan Pusat Statistik yaitu yang pertama, menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional. Yang kedua, membina struktur organisasi Badan Pusat Statistik terdiri dari kepala BPS Kota Padang, yaitu terbagi atas Kasubag dan staf. Staf ini terbagi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pusat Statistik. Tugas dari BPS adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi dari Badan Pusat Statistik ini melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik, melakukan penyelenggaraan statistik dasar, koordinasi kegiatan fungsional dalam
pelaksanaan tugas Badan Pusat Statistik, dan menyediakan fasilitas pembinaan terhadap kegiatan statistik. Di Badan Pusat juga pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan. Pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan pada Badan Pusat Statistik ini dimulai dari tanggal 15 Februari 2021 sampai 15 Mei 2021. Kegiatan di bidang koordinasi fungsi statistik, integrasi, pengolahan diseminasi statistik atau IPDS. Kegiatan yang saya lakukan selama praktik kerja lapangan di bagian IPDS yaitu yang pertama, menginput data Satuan Kerja Nasional atau Sakernas. Sakernas adalah survei untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Pengumpulan data ketenagakerjaan ini melalui Sakernas memiliki 3 tujuan utama. Ketiga tujuan tersebut untuk mengetahui kesempatan kerja dan kaitan dengan pendidikan, jumlah jam kerja, jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, pengangguran dan setengah pengangguran. Penduduk yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja yaitu mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya. Selanjutnya yaitu menginput data hasil pengolahan survei pariwisata di Kota Padang. Ini berguna untuk melihat bagaimana perkembangan pariwisata di suatu daerah, mulai dari ketersediaan penginapan, fasilitas yang disediakan, serta jumlah pengunjung yang mengunjungi kawasan wisata tersebut. Selanjutnya yaitu menginput data laporan triwulan pemotongan ternak tahun 2021. Daftar RPH atau TPH digunakan untuk memperoleh data produksi ternak di pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan yang dilaporkan setiap triwulannya. Data yang dicatat mencakup jumlah ternak yang dipotong, keterangan asal ternak yang dipotong, rata-rata berat ternak hidup, dan entry data listing Susenas atau survei sosial ekonomi Susenas. Listing adalah kegiatan pendaftaran rumah tangga secara menyeluruh dengan mendatangi satu persatu bangunan yang masuk dalam cakupan box sensus yang dilaksanakan secara door to door untuk mengidentifikasi apakah bangunan tersebut ditinggalkan oleh rumah tangga. Listing merupakan tahap awal pelaksanaan lapangan survei Susenas Maret 2021. Kegiatan listing ini berlangsung pada tanggal 1 sampai 8 Maret 2021. Yang terakhir yaitu menyusun peta sensus penduduk per kecamatan Kota Padang. Sensus penduduk adalah diselenggarakan kembali oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2001. Penyusunan peta Wilkes dan kerangka induk Wilkes adalah kegiatan yang merupakan satu kesatuan yang mutakhir setiap menjelang sensus penduduk atau setiap 10 tahun sekali. Jadi, peta ini yang digunakan petugas di lapangan masih menggunakan sketsa peta dalam bentuk hard copy. Selanjutnya, bab 4, pembelajaran yang diperoleh. Yang pertama, hal-hal positif yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat atau relevan terhadap pekerjaan selama PKL. Yang pertama yaitu menambah pengalaman dan wawasan. Melalui PKL ini, penulis dapat banyak pelajaran serta wawasan bagaimana praktik yang sebenarnya yang terjadi di dunia kerja. Yang kedua, tepat waktu. Selama PKL, saya selalu tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Yang poin kedua yaitu manfaat PKL terhadap pengembangan soft skill dan evaluasi kekurangan soft skill yang dimiliki. Manfaatnya yang terhadap pengembangan soft skill yaitu yang pertama, kemampuan komunikasi. Saya dapat mengembangkan soft skill komunikasi yang dimiliki dengan cara berkomunikasi dengan rekan kerja. Yang kedua, menambah pengalaman kerja. Yang ketiga itu kemampuan manajemen waktu, bagaimana kita bisa mengatur waktu sesuai dengan mengatur waktu dan mencapai suatu target. Yang poin yang ketiga yaitu pembelajaran manfaat magang terhadap pengembangan kemampuan kognitif dan evaluasi kekurangan kemampuan kognitif yang dimiliki. Pengembangan kemampuan kognitif yaitu dengan adanya program magang, PKL ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif di antaranya salah yang dapat menimbulkan kekurangnya kemauan dalam bekerja yang akan menjadikan kita kurang semangat dalam pekerjaan.
Selanjutnya yaitu identifikasi kunci sukses dalam bekerja berdasarkan pengalaman tempat kerja. Kunci suksesnya itu apabila kita melakukan kesalahan, kita harus memperbaiki dan menjadikan itu pembelajaran terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu penjabaran mengenai rencana pengembangan diri, karir, dan pendidikan selama PKL. Berdasarkan selama PKL, di mana akan mampu memberikan dengan baiknya bila mana ditempatkan pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan minat dan kemauan. Bertanya dan bekerja sama dengan rekan-rekan yang terkait dalam menyelesaikan suatu tugas yang diberikan serta masalah yang timbul dalam suatu tersebut. Baiklah, sekian presentasi hasil laporan PKL saya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.